Halo, teman dan sahabat olahraga. Semoga selalu dalam keadaan baik. Dilancarkan semuanya dalam segala urusannya, sukses selalu. Untuk semuanya, amin. Hasil Piala Asia 2023 Timnas Jepang vs Timnas Indonesia. Timnas Jepang memetik kemenangan krusial di pertandingan terakhir grup D Piala Asia 2023. Berhadapan dengan Timnas Indonesia, The Samurai Blues menang dengan skor 3-1. Timnas Jepang unggul di laga ini berkat sepasang gol dari Ayase Ueda dan gol bunuh diri Justin Hubner. Sementara Timnas Indonesia memperkecil kedudukan berkat gol Sandy Walsh. Berkat kemenangan ini Timnas Jepang dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup D. Sementara Timnas Indonesia harus puas finish sebagai peringkat 3. Babak pertama, sejak peluit tanda pertandingan dibunyikan, Timnas Jepang langsung tampil menekan. Baru 3 menit laga berjalan, Timnas Jepang mendapatkan penalti. Jordi Amat menjatuhkan Ayase Ueda di kotak terlarang. VAR mengonfirmasi bahwa itu pelanggaran sehingga Jepang mendapatkan penalti. Ueda yang mengeksekusi penalti itu melakukan tugasnya dengan baik sehingga Jepang unggul 1-0 atas Indonesia. Gol tersebut membuat Jepang semakin percaya diri untuk menyerang. Timnas Indonesia kesulitan untuk keluar dari tekanan Jepang. Sementara The Samurai Blues terus membombardir gawang Indonesia. Di menit ke-35, Timnas Jepang nyaris menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Mendapatkan umpan terukur dari Kubo, Maikuma yang lolos dari jebakan offside melepaskan tembakan ke gawang kosong Indonesia. Namun sayang bola mengenai tiang sehingga peluang emas itu tidak menjadi gol. Hingga akhir babak pertama, Timnas Indonesia terus dipaksa bertahan dengan rapat untuk meredam serangan bombardir Timnas Jepang. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Jepang. Babak kedua, memasuki babak kedua, Timnas Indonesia mencoba untuk mengambil inisiatif serangan. Namun sayang petaka justru hadir ke gawang Indonesia. Di menit ke-52, Timnas Jepang berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 setelah umpan tarik Ritsu Doan berhasil diceploskan Ueda yang tidak terkawal bek Indonesia. Jepang unggul 2-0. Tertinggal 2-0 membuat Timnas Indonesia mulai menaikkan tempo permainan. Selain itu skuad Garuda juga mulai memasang garis pertahanan yang lebih tinggi. Namun Timnas Indonesia kesulitan untuk mengirimkan bola ke arah gawang Jepang. Sementara Jepang beberapa kali mengancam menggunakan skema serangan balik. Benar saja, di menit ke-88 gawang Indonesia kebobolan untuk kali ketiga. Kali ini Justin Hubner mencoba untuk menghalau tembakan Ueda Ayase. Namun bola malah masuk ke gawang sendiri. Jepang unggul 3-0 atas Indonesia. Meski tertinggal 3 gol, Timnas Indonesia tidak menyerah. Di masa injury time, skuad Garuda berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-1 setelah umpan panjang Pratama Arhan diterima Sandy Walsh. Dan sang bek menceploskan bola ke gawang Zion Suzuki. Di sisa babak kedua, Timnas Indonesia mencoba untuk terus menekan. Namun skor 3-1, bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Susunan kedua tim, Timnas Jepang 4-2-3-1. Suzuki, Nakayama, Machida, Tomiyasu, Maikuma, Hatate, Endo, Nakamura, Kubo, Doan, Ueda, pelatih, Hajime Moriyasu. Timnas Indonesia 3-4-3. Hernando Ari, Justin Hubner, Jordi Amat, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Yakob Sayuri, Rafael Struik, Egy Maulana Fikri, pelatih, Shin Tae-yong. Tim nasional, Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di matchday terakhir grup D Piala Asia 2023. Pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024 malam WIB. Bermain di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar. Garuda kalah gara-gara 2 gol yang dicetak Ayase Ueda di awal babak pertama dan babak kedua. Lalu gol ketiga Jepang terjadi gara-gara gol bunuh diri Justin Hubner di menit 88. Sedangkan gol Garuda dicetak Sandy Walsh di menit 90+1. Dengan hasil itu, Jepang memastikan diri lolos ke 16 besar dengan status runner-up grup D Piala Asia 2023. Jepang menemani Irak yang sudah lolos lebih dulu sebagai juara grup. Hasil Piala Asia 2023 Ayase Ueda cetak gol lagi. Timnas Indonesia makin ditinggal Jepang 0-2. Sedangkan Timnas Indonesia yang kalah kini bertengger di peringkat ketiga.
Nasib timnas Indonesia untuk lolos atau tidaknya ke 16 besar kini tergantung hasil laga pamungkas Grup E dan Grup F. Yang baru akan bermain pada Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Jalannya pertandingan. Babak pertama, Timnas Indonesia. Sejak awal laga benar-benar mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Jepang. Sejak peluit dibunyikan, mungkin Timnas Indonesia sangat jarang menguasai bola. Jepang selalu bisa merebut dan menguasai bola lagi. Sementara Timnas Indonesia lebih banyak membuang bola atau kehilangan bola. Hanya saja, pada menit keempat Jordi Amat melakukan pelanggaran yang tidak perlu kepada Ayase Ueda. Sebab posisi Ayase kala itu tidak terlalu mengancam. Meski berada di area kotak penalti Timnas Indonesia. Awalnya pasukan Timnas Indonesia sempat melakukan protes dan wasit memilih mengecek insiden itu lewat VAR. Setelah direview lewat VAR, Jordi Amat benar melakukan pelanggaran dan Jepang pun mendapatkan penalti. Ayase yang dipercaya mengambil penalti itu berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Hernando Ari, yang sejatinya lompat ke arah yang bola gagal menggapainya karena tendangan Ayase terlalu kencang. Setelah unggul 1-0, Jepang nyatanya terus menekan Timnas Indonesia. Setidaknya 70% penguasaan bola dikuasai Jepang. Jepang mencatatkan 6 peluang dan 1 shoot on goal. Sedangkan Garuda belum berhasil mencetak peluang. Memasuki babak kedua, pelatih Timnas Indonesia terlihat belum melakukan pergantian pemain. Begitu juga yang dilakukan juru taktik Jepang, Hajime Moriyasu. Dengan mempertahankan 11 pemain yang sama, kedua tim pun tampil dengan permainan cepat lagi. Namun, Jepang jelas masih menguasai jalannya pertandingan. Bahkan mereka langsung menambah gol di menit 52 berkat aksi Ayase Ueda lagi. Kali ini Ayase Ueda mencetak gol usai meneruskan umpan silang dari Ritsu Doan. Skor 2-0 untuk keunggulan Samurai Biru. Melihat kondisi itu, Shin Tae-yong langsung memasukkan pemain baru. Ia memainkan Witan Sulaiman yang menggantikan Yakob Sayuri. Jepang turun memainkan pemain baru seperti Takumi Minamino, Daizen Maeda. Timnas Indonesia juga menarik Egy yang terlihat cedera dan Shin Tae-yong memainkan Elkan Bagot. Meski begitu, pada akhirnya Timnas Indonesia tetap gagal mencetak gol. Malahan Garuda kalah 0-3 dari Jepang karena gol bunuh diri Justin Hubner di menit 88. Hasil itu membuat nasib Elkan Bagot kini bergantung dengan hasil dari Grup E dan Grup F. Berikut daftar line-up Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia, 3-4-3 Hernando Ari, Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Yakob Sayuri, Rafael Struik, Egy Maulana Fikri. Cadangan, Riyandi, Nadeo, Wahyu, Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Ricky Kambuaya, Adam, Mark Klok, Sain Patinama, Witan Sulaiman, Dendi Sulistiawan, Hoki Caraka. Pelatih, Shin Tae-yong. Ayo dukung selalu Timnas Indonesia. Indonesia bisa, Indonesia juara. Semoga kita selalu diberikan rejeki yang banyak. Sukses selalu untuk semuanya. Salam olahraga. Semoga semuanya selalu diberikan apa yang diminta. Amin. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.